Aku menatap pantulan diriku di cermin lobi hotel bintang 5 ini. Mengenakan daster murah yang tertutup jaket usang, aku terlihat seperti orang asing di tengah kemegahan pelantikan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pukul 5 pagi, aroma kopi Robusta sudah memenuhi ruang makan apartemen minimalis kami. Aku sengaja bangun lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan Ferry. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa bagi suamiku. Hari ini adalah puncak dari penantian 5 tahun kami. Ferry akan dilantik menjadi direktur pemasaran di PT Adidaya Kreatif. Aku menatap kemeja biru tua yang tergantung rapi di pintu lemari. Aku menyetrikanya dengan sangat hati-hati semalam, memastikan tidak ada satupun lipatan kecil yang mengganggu wibawanya. Di samping kemeja itu, sebuah dasi sutra bermotif garis elegan yang kubeli dengan menyisihkan uang hasil jerih payahku sebagai desainer grafis. Lepasan selama 3 bulan terakhir, Mas. Kopi sudah siap, panggilku lembut saat melihat Ferry keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu. Ferry hanya bergumam singkat, wajahnya datar. Matanya tidak menatapku. Aku mengira dia hanya gugup. Siapa yang tidak gugup saat akan menduduki kursi kepemimpinan di perusahaan periklanan sebesar itu? Aku sudah menyiapkan sarapan kesukaanmu. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi yang tidak terlalu matang, kataku sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Aku mendekat, berniat membantu merapikan rambutnya yang masih basah. Namun Ferry menghindar dengan gerakan halus yang terasa asing bagiku. Aira, jangan sekarang, aku sedang banyak pikiran, ucapnya dingin. Aku terpaku sejenak, namun segera menepis rasa tidak enak itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa beban di pundaknya memang sedang berat. 5 tahun lalu, kami memulai semuanya dari nol. Aku ingat betul saat kami harus berbagi sebungkus mie instan di kontrakan kecil yang atapnya bocor jika hujan deras melanda. Aku adalah orang yang begadang menemaninya menyusun presentasi saat dia masih menjadi staf biasa. Aku adalah orang yang menenangkannya saat dia hampir menyerah karena tekanan atasan. Aku sangat bangga padamu, Mas. Semua kerja keras kita akhirnya membuahkan hasil, bisikku tulus. Ferry tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah kemeja biru tua itu, seolah-olah pakaian itu adalah kulit barunya yang akan menggantikan jati diri lamanya. Dia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaanku ada rasa bangga yang jauh lebih besar karena aku merasa berhasil menjadi istri yang mendampinginya hingga ke puncak. Setelah Ferry berangkat ke kantor untuk persiapan pelantikan, aku duduk di pojok kamar, di depan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci rapat. Kotak ini adalah satu-satunya benda yang kubawa dari rumah lama sebelum aku memutuskan untuk menghilang dan hidup mandiri. Perlahan, kubuka kunci kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang. Seorang pria berwibawa dengan setelan jas hitam sedang merangkul gadis kecil yang tertawa lebar. Pria itu adalah ayahku, pendiri sekaligus pemilik utama Wijaya Corp, perusahaan induk raksasa yang sebenarnya membawahi banyak perusahaan di negeri ini, termasuk PT Adidaya Kreatif tempat Ferry bekerja. Ayah selalu berpesan, Aira, carilah seseorang yang mencintaimu karena hatimu, bukan karena apa yang ada di belakang namamu. Itulah alasan mengapa aku memilih hidup dalam kesederhanaan. Aku merahasiakan identitas asliku, bahkan dari Ferry. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel harta. Dan selama 5 tahun ini, aku merasa telah menemukannya dalam diri Ferry. Dia pria yang ulet, gigih, dan setidaknya itu yang kupikirkan selama ini.
Aku mengambil kartu akses berwarna emas yang terselip di bawah foto. Kartu itu adalah kunci pemegang saham tertinggi di Wijaya Corp. Di atas kertas, akulah pemilik gedung tempat suamiku akan dilantik hari ini. Aku hanya perlu menandatangani satu dokumen untuk muncul ke publik. Namun, aku belum melakukannya. Aku masih ingin menjadi Aira, istri sederhana yang mendukung suaminya dari balik layar. Aku mengusap permukaan foto Ayah. Ayah, hari ini Ferry berhasil. Aku akan segera memberitahunya siapa aku sebenarnya. Aku ingin kami merayakan kesuksesan ini sebagai mitra sejati, lahir dan batin. Namun, entah mengapa, ada firasat halus yang menusuk hatiku. Seperti awan mendung yang tiba-tiba menutup matahari di pagi yang cerah. Malam sebelum hari pelantikan, ibu mertuaku, Ibu Ratih, datang berkunjung. Aku sudah menyiapkan jamuan makan malam yang cukup mewah untuk ukuran kami. Ada rendang yang kumasak selama 5 jam dan sup ayam hangat. Ibu Ratih duduk dengan punggung tegak. Matanya menyapu seisi apartemen kami yang tidak terlalu luas. Dia selalu memiliki cara untuk membuatku merasa kurang. Setelah Ferry jadi direktur besok, dia pasti akan sangat sibuk, ucap Ibu Ratih sambil meletakkan sendok dengan suara denting yang tajam. Dia akan sering menghadiri jamuan makan malam dengan para pejabat dan pengusaha besar. Tentu, Bu, Aira akan selalu mendukung jadwal Mas Ferry, jawabku sopan. Ibu Ratih menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya penuh penilaian. Dukungan saja tidak cukup, Aira. Seorang direktur butuh pendamping yang bisa meningkatkan citranya. Seseorang yang bagaimana ya menyampaikannya? Seseorang yang sepadan, yang punya pergaulan luas, bukan hanya diam di rumah menggambar di komputer. Aku tertegun. Kalimat itu terasa sangat menyakitkan. Namun aku mencoba tetap tersenyum. Aira mengerti, Bu. Aira akan terus belajar agar bisa mendampingi Mas Ferry dengan baik. Ferry hanya diam. Dia tidak membelaku sedikit pun. Dia sibuk dengan ponselnya. Seolah pembicaraan antara aku dan ibunya hanyalah kebisingan latar belakang yang tidak penting. Mas, rendangnya mau ditambah? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak usah, aku sudah kenyang, jawabnya singkat tanpa menoleh. Suasana di meja makan itu terasa sangat dingin. Meski sup yang kusajikan masih mengepulkan uap, aku merasa ada sebuah tembok besar yang tiba-tiba terbangun di antara kami. Ferry yang dulu selalu memuji masakanku, kini seolah-olah tidak merasakan bumbu apapun di lidahnya. Malam itu, setelah Ibu Ratih pulang, aku melihat Ferry berdiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Aku mendekat dan memeluk punggungnya dari belakang. Besok adalah hari baru bagi kita, kan Mas? Bisikku. Ferry melepas pelukanku dengan halus. Dia berbalik dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ambisi yang besar di matanya. Namun aku tidak melihat namaku di sana. Ya, Aira, besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Semuanya, ucapnya dengan nada berat. Aku tidak menyadari bahwa kata semuanya yang dia maksud adalah akhir dari kebahagiaan yang kubangun selama 1800 hari terakhir. Aku kembali ke tempat tidur dengan perasaan haru, membayangkan esok hari akan ada pesta kejutan yang kusiapkan untuknya. Aku tidak tahu bahwa kejutan yang sebenarnya justru sedang dipersiapkan oleh suamiku sendiri. Cinta yang kusirami dengan kesederhanaan selama bertahun-tahun, rupanya mulai layu tepat saat musim panen tiba. Aku tertidur dengan mimpi tentang masa depan yang indah, tanpa menyadari bahwa esok pagi saat matahari terbit, duniaku tidak akan pernah sama lagi. Matahari pagi itu bersinar sangat terik, seolah ingin ikut merayakan hari pelantikan Ferry. Aku bangun dengan semangat yang meluap-luap. Aku telah mengenakan gaun sederhana, namun rapi, siap untuk berangkat ke hotel tempat acara pelantikan itu diadakan. Di atas meja rias,
Aku meletakkan sebuah hadiah kecil, sebuah jam tangan yang sudah lama diimpikan Ferry, yang kubeli dengan tabungan pribadiku selama setahun. Namun, suasana di kamar terasa sangat berat. Ferry sudah rapi dengan kemeja biru tua yang kusetrika semalam. Ia berdiri membelakangiku, menatap lurus ke arah jendela. "Mas, selamat pagi. Ini hari besarmu. Kamu terlihat sangat gagah," ucapku sambil berjalan mendekatinya, berniat memasangkan jam tangan baru itu di pergelangan tangannya. Ferry berbalik, namun ia tidak tersenyum. Tangannya tidak terulur untuk menerima hadiah dariku. Alih-alih, ia mengambil sebuah amplop putih dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya dengan suara pelan, namun terasa memekakkan telinga, tepat di hadapanku. "Apa ini, Mas? Tiket untuk liburan kita setelah ini?" tanyaku. Mencoba bercanda, meskipun jantungku mulai berdegup tidak beraturan. "Itu surat cerai, Aira. Tolong segera ditandatangani," jawabnya dengan suara yang sangat datar, seolah ia sedang membicarakan laporan cuaca harian. Duniaku serasa berhenti berputar. Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajah pria yang selama 1800 hari ini menjadi pusat duniaku. Tidak ada candaan di sana. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan penuh ketegasan. "Cerai, Mas? Ini hari pelantikanmu. Apa kamu sedang mempraktikkan pidato yang salah? Ini tidak lucu." Suaraku bergetar hebat. "Aku tidak sedang bercanda, Aira. Aku sudah memikirkan ini matang-matang sejak 6 bulan lalu. Sekarang, aku sudah menjadi direktur. Lingkunganku akan berubah. Aku akan bertemu dengan orang-orang hebat. Dan sejujurnya, kamu tidak akan sanggup mengimbangi duniaku yang baru. Kamu sudah tidak sepadan untuk berdiri di sampingku." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Sepadan. Apakah pengabdianku selama 5 tahun hanya dinilai dari jabatan yang baru saja ia raih selama 1 jam? Belum sempat aku mencerna rasa sakit itu, pintu apartemen terbuka. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, masuk dengan langkah yang sangat angkuh. Ia membawa 2 buah koper kosong dan langsung melemparkannya ke tengah ruang tamu. "Sudah dibaca suratnya, Aira?" tanya Ibu Ratih dengan nada mengejek. "Bagus. Kalau sudah, sekarang segera masukkan barang-barangmu ke koper itu. Apartemen ini akan segera direnovasi. Ferry butuh tempat yang lebih mewah untuk menyambut tamu-tamu kehormatannya. Dan keberadaanmu di sini hanya akan merusak pemandangan." "Bu, Aira ini istri sah Ferry. Kita sudah membangun semua ini bersama-sama." Aku mencoba membela diri dengan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. "Membangun bersama?" Ibu Ratih tertawa sinis. "Kamu hanya menumpang hidup pada anakku selama ini. Kamu hanya seorang desainer lepasan yang penghasilannya tidak seberapa. Sekarang Ferry sudah berada di puncak. Dia butuh pendamping yang memiliki latar belakang keluarga terhormat, bukan wanita yatim piatu yang tidak jelas asal Weselnia seperti kamu." Aku menatap Ferry, berharap ia akan membela istrinya. Namun, ia justru sibuk merapikan dasinya di depan cermin, seolah-olah pengusiranku adalah sebuah prosedur administrasi yang memang harus dilakukan. "Mas, kamu benar-benar akan membiarkan ibu melakukan ini padaku?" tanyaku lirih. Ferry menoleh sekilas, tatapannya kosong. "Ibu benar, Aira. Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum tamu-tamu kantorku datang berkunjung untuk memberikan selamat. Aku tidak ingin mereka melihatku memiliki istri yang sederhana sepertimu. Itu akan menjatuhkan citraku di depan Dewan Direksi Wijaya Corp." Mendengar nama Wijaya Corp disebut dari mulutnya dengan nada penuh ambisi, aku merasakan sebuah tawa getir tertahan di tenggorokanku. Dia sangat mendewakan perusahaan itu, tanpa tahu siapa yang sebenarnya dia usir hari ini. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper. Aku tidak membawa banyak barang. Aku meninggalkan jam tangan mahal itu di atas meja rias bersama dengan surat cerai yang belum kutandatangani. Aku tidak akan menandatanganinya karena rasa takut.
melainkan karena aku ingin ia melihat akhir dari permainan yang ia mulai sendiri saat aku melangkah keluar dari apartemen. Hujan deras tiba-tiba mengguyur kota Jakarta. Aku berdiri di trotoar, memegang gagang koper dengan erat. Di seberang jalan, aku melihat gedung pencakar langit PT Adidaya Kreatif. Sebuah spanduk raksasa terpampang di sana, menampilkan wajah Ferry dengan tulisan "Selamat atas pelantikan Direktur Pemasaran baru." Orang-orang yang lewat berlarian menghindari hujan. Tidak ada yang peduli pada seorang wanita yang baru saja kehilangan dunianya. Aku merogoh saku jaketku dan mengeluarkan ponsel. Aku mencari satu nomor yang selama 5 tahun ini jarang kuhubungi. "Halo Pak Herman," ucapku saat sambungan telepon terhubung. "Ibu Aira, benarkah ini Ibu?" Suara di seberang sana terdengar sangat terkejut sekaligus penuh rasa hormat. "Iya, ini aku, Pak Herman. Tolong siapkan mobil, jemput aku di trotoar depan gedung Adidaya Kreatif. Dan satu lagi." Aku menjeda kalimatku, menatap tajam ke arah wajah Ferry di spanduk itu. "Siapkan ruang rapat utama di kantor pusat Wijaya Corp besok pagi. Aku akan mengambil kembali kursiku." "Baik, Ibu pemilik, kami sudah lama menanti kehadiran Anda," jawab Pak Herman dengan nada penuh kesetiaan. Aku menutup telepon. Air hujan membasahi wajahku. Namun rasa dinginnya tidak sebanding dengan dinginnya hati suamiku tadi pagi. Aku melangkah menuju mobil hitam mewah yang tiba-tiba berhenti di depanku. Pengemudinya turun dan membukakan pintu dengan hormat, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitar. Ferry mengira dia telah melepaskan beban yang menghambat karirnya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menendang satu satania, orang yang memegang kunci atas semua kemewahan yang ia dambakan. Besok, saat matahari terbit, ia akan menyadari bahwa direktur hanyalah sebuah gelar yang bisa kuhapus hanya dengan satu goresan pena. Mobil hitam itu melaju membelah kemacetan Jakarta. Di dalamnya, aku duduk bersandar pada kursi kulit yang sejuk. Namun pikiranku masih tertinggal di apartemen sempit itu. Pak Herman, pria parubaya yang telah menjadi tangan kanan mendiang ayahku selama 20 tahun, sesekali melirikku dari spion tengah dengan tatapan penuh rasa iba sekaligus hormat. "Anda terlihat sangat lelah, Ibu Aira," ucap Pak Herman lembut. "Aku hanya baru tersadar dari mimpi panjang." Pak Herman, selama 5 tahun ini, aku mengira kasih sayang bisa dibangun hanya dengan kesetiaan. Ternyata, bagi sebagian orang, kasih sayang hanyalah anak tangga untuk mencapai jabatan. Jawabku sambil menatap kartu emas di tanganku. Kami tiba di sebuah kediaman pribadi yang jauh lebih megah dari apartemen. Ferry, ini adalah rumah masa kecilku yang selama ini aku biarkan kosong. Saat melangkah masuk, para pelayan lama menyambutku dengan membungkuk hormat. Di sini, aku bukan Aira si desainer lepasan yang diremehkan mertua. Di sini, aku adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis Wijaya Corp. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang kerja ayah. Aku memutuskan untuk menanggalkan semua kesedihan ini. Pak Herman, mulai besok, aku ingin laporan lengkap mengenai kinerja PT Adidaya Kreatif. Aku mendengar ada desas-desus mengenai ketidakberesan di sana. Episode 8. Belajar berdiri tegak minggu pertama kembaliku diisi dengan kesibukan yang luar biasa. Aku harus mempelajari ribuan lembar dokumen yang selama ini aku abaikan. Ternyata, memimpin sebuah perusahaan induk tidaklah mudah. Rintangan pertama muncul dari jajaran direksi lama yang meragukan kemampuanku karena aku dianggap terlalu muda dan sudah terlalu lama menghilang. Ibu Aira, beberapa pemegang saham mempertanyakan visi Anda. Mereka terbiasa dengan gaya kepemimpinan mendiang ayah Anda yang kaku, lapor Pak Herman suatu sore. Aku menghela napas panjang. Aku harus bertransformasi. Aku mulai mengikuti kursus kepemimpinan kilat, berdiskusi dengan para ahli ekonomi, dan yang paling penting,
Aku belajar untuk tidak lagi menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan profesional. Saat mempelajari laporan keuangan PT Adidaya Kreatif, aku menemukan sebuah keganjilan besar. Ada aliran dana yang tidak jelas di divisi pemasaran divisi yang dipimpin oleh Ferry. Ternyata suamiku itu tidak hanya ambisius, tapi juga mulai bermain dengan api demi mempertahankan gaya hidup mewahnya yang baru. 1 bulan telah berlalu sejak hari pengusiran itu. Sebuah surat undangan berwarna krem elegan mendarat di mejaku. Itu adalah undangan perayaan 1 bulan kepemimpinan Ferry, sekaligus peresmian kerjasama besar dengan vendor internasional. Acara itu akan diadakan di ballroom hotel termewah di pusat kota. Risa, sahabatku sejak bangku kuliah, yang kini menjadi sekretaris pribadiku, masuk ke ruangan dengan wajah geram. Aira, kamu lihat ini. Ferry mencantumkan nama wanita lain sebagai pendampingnya di undangan ini. Namanya Bella, putri dari salah satu vendor utama mereka. Aku membaca undangan itu dengan tenang. Dadaku tidak lagi sesak. Hanya ada rasa hambar yang tersisa. Dia sedang mencoba membangun kekuasaan baru melalui pernikahan politik. Risa, lalu apa rencanamu? Kamu tidak akan datang dan membiarkan mereka menang, kan? Tanya Risa gemas. Aku tersenyum tipis. Oh, aku akan datang, tapi bukan sebagai mantan istri yang meminta belas kasihan. Aku akan datang sebagai perwakilan dari Wijaya Corp untuk meninjau apakah investasi kami di sana masih layak dipertahankan. Persiapan menuju malam perayaan itu menjadi ajang pembuktian bagiku. Namun, rintangan berat muncul ketika Ferry, yang tidak tahu siapa aku, mencoba membatalkan kontrak sepihak dengan beberapa vendor lama yang sebenarnya adalah mitra setia ayahku. Dia ingin mengganti mereka dengan perusahaan milik keluarga Bella demi keuntungan pribadi. Aku harus bergerak cepat di balik layar tanpa mengungkap identitasku. Aku menggunakan otoritas pusat untuk menunda semua keputusan strategis Ferry. Aku melihat dari laporan bahwa Ferry mulai panik. Dia merasa ada kekuatan besar yang menghalanginya. Namun dia tidak tahu bahwa kekuatan itu berasal dari wanita yang dulu ia usir dalam keadaan basah, kuyup karena hujan. Di sisi lain, ibu mertuaku mulai sering masuk di akun media sosial, memamerkan kedekatannya dengan Bella. Mereka menghina mantan istri Ferry di kolom komentar sebagai wanita yang gagal. Karena tidak mampu menjaga suami sukses, aku menutup ponselku. Semua hinaan itu tidak lagi menyakitiku. Itu justru menjadi bahan bakar bagiku untuk berdiri lebih tegak. Aku menetapkan tujuan besar. Aku bukan hanya akan menjatuhkan Ferry, tapi aku akan memastikan PT Adidaya Kreatif bersih dari orang-orang yang menjual integritas demi jabatan. Pak Herman, panggilku lewat intercom. Siapkan gaun hitam yang kita pesan dari Paris. Dan pastikan seluruh dewan komisaris hadir di acara besok malam. Saatnya kita melihat seberapa kuat pondasi yang dibangun oleh seorang pengkhianat. Lampu kristal raksasa di ballroom hotel berbintang 5 itu bersinar sangat terang, memantulkan kemewahan yang palsu. Aku melangkah keluar dari mobil limusin hitam, mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutku disanggul rapi, dan satu-satunya perhiasan yang kukenakan adalah bros peninggalan ibuku yang berbentuk logo Wijaya Corp di dalam. Aku melihat Ferry berdiri dengan sangat percaya diri di samping Bella. Ia tertawa lebar, memegang gelas minuman sambil menyalami para pejabat. Sementara itu, Ibu Ratih terlihat sibuk memamerkan tas barunya kepada sekumpulan sosialita. Sesekali menyebutkan betapa beruntungnya putranya mendapatkan pendamping yang berkelas. Saat aku melangkah masuk, suasana sedikit hening. Orang-orang melihat ke arahku, mencoba mengenali siapa wanita yang memiliki aura sekuat ini. Namun wajahnya terasa asing bagi mereka. Ferry menoleh, dan matanya membelalak. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar. Aira, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Desisnya setelah menghampiriku dengan langkah cepat. Ia mencengkeram lenganku, mencoba menarikku ke sudut ruangan yang sepi.
Pergi sekarang. Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Kamu hanya akan memalukan aku di depan rekan bisnisku. Episode 12, penolakan terakhir. Aku hanya ingin bicara, Mas, mengenai integritas kepemimpinanmu di perusahaan ini. Ucapku dengan suara tenang, namun penuh penekanan. Ferry tertawa meremehkan. Integritas? Kamu tahu apa tentang bisnis? Kamu hanya seorang wanita yang aku buang karena tidak berguna bagi karierku. Satpam, bawa wanita ini keluar, teriaknya, memancing perhatian seluruh tamu undangan. Ibu Ratih mendekat dengan wajah merah padam. Berani sekali kamu mengacau di sini. Apa kamu belum puas? Setelah kami beri pesangon, kamu itu sampah. Aira, jangan coba-coba mengotori nama baik anakku. Para petugas keamanan mulai mendekat. Aku melihat sekeliling. Melihat wajah-wajah yang menatapku dengan iba, sinis, dan bingung. Aku menyadari bahwa di mata mereka, aku hanyalah mantan istri yang gagal move on. Semua usahaku untuk mengingatkan Ferry secara baik-baik tentang keganjilan dana perusahaan yang kutemukan telah ditolak mentah-mentah. Aku berdiri di depan pintu, keluar setelah digiring paksa oleh keamanan. Hujan kembali turun di luar, sama seperti hari di mana aku diusir dari apartemen. Aku memiliki dua pilihan di kepala. Pertama, aku bisa pergi begitu saja dan membiarkan Ferry hancur dengan sendirinya karena korupsi yang ia lakukan. Namun itu akan merugikan ribuan karyawan di bawah naungan Wijaya Corp. Pilihan kedua adalah pilihan yang paling sulit. Aku harus mengungkap jati diriku malam ini juga. Jika aku melakukannya, kebebasanku sebagai orang biasa akan hilang selamanya. Aku akan menjadi sasaran media. Dan privasi yang selama ini dijaga ayah akan runtuh. Namun, jika aku diam, ketidakadilan ini akan terus berlanjut. Aku menatap Pak Herman yang berdiri di dekat mobil, menunggu perintahku. Pak Herman, bisik, panggil seluruh Dewan Komisaris Pusat sekarang. Jangan biarkan acara ini selesai sebelum mereka mendengar kebenaran. Aku memutuskan untuk melepaskan topeng kesederhanaanku. Demi keadilan dan demi amanah ayah, acara mencapai puncaknya. Ferry naik ke panggung dengan sombong untuk memberikan pidato kemenangan. Kesuksesan ini adalah milik mereka yang berani membuang beban masa lalu dan menatap masa depan yang cerah, ucapnya sambil melirik ke arah pintu keluar. Mengira aku sudah pergi, tiba-tiba pintu besar ballroom terbuka kembali. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Aku berjalan di tengah barisan 10 pria berjas hitam, para komisaris tertinggi Wijaya Corp yang paling disegani di negeri ini. Langkah kami menggema di ruangan yang mendadak sunyi senyap. Pak Herman melangkah maju dan mengambil mikrofon dari tangan Ferry yang membeku. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Acara ini bukan lagi sekadar perayaan. Suara Pak Herman menggelegar. Kami di sini untuk menyambut kehadiran pemilik sah sekaligus pemegang saham tunggal dari seluruh jaringan bisnis Wijaya Corp, termasuk perusahaan ini. Pak Herman membungkuk hormat ke arahku. Silakan, Ibu Aira Wijaya. Ferry mundur selangkah hingga menabrak podium. Wajahnya yang semula merah karena bangga, kini memucat seputih kertas. Seluruh tamu undangan menahan napas. Aku berdiri di atas panggung, menatap suamiku mantan, suamiku tepat di matanya. Di tanganku, aku memegang map berisi bukti penggelapan dana yang ia lakukan. Pidatomu bagus, Ferry, ucapku melalui pengeras suara. Tapi sayang, masa depan yang kamu bicarakan tidak melibatkan kursi direktur ini lagi. Keheningan di dalam ballroom terasa begitu mencekam hingga suara detak jam di dinding seolah terdengar jelas. Ferry masih mematung di atas panggung, tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan teks pidatonya. Di bawah panggung, Ibu Ratih tampak terduduk lemas di kursinya. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini berubah menjadi pucat pasi. Aku melangkah maju ke tengah panggung, mengambil alih posisi di depan mikrofon. Aku tidak berteriak. Suaraku tetap tenang,
namun berwibawa. Ferry, kamu benar tentang satu hal. Hari ini memang hari di mana semuanya berubah. Ucapku sambil menatapnya datar. Namun, perubahan itu bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, melainkan karena kamu lupa bahwa setiap posisi yang kita duduki adalah sebuah amanah, bukan alat untuk meremehkan manusia lain. Beberapa anggota Dewan Komisaris maju dan menyerahkan laporan audit yang telah ditandatangani. Di depan ratusan tamu undangan, identitasku sebagai putri tunggal, mendiang pemilik Wijaya Corp, telah sah terungkap. Tidak ada lagi Aira yang bisa diusir saat hujan. Yang berdiri di sana adalah pemimpin tertinggi yang memegang nasib karier setiap orang di ruangan itu. Ini tidak mungkin. Ini pasti kesalahan, teriak Ferry tiba-tiba, mencoba memecah suasana. Aira, kamu pasti memasukkan semua ini. Kamu hanya wanita rumahan yang tidak punya apa-apa. Pak Herman maju dengan wajah tegas. Cukup, Saudara Ferry. Kami memiliki bukti autentik. Dan bukan hanya itu, kami juga memiliki bukti laporan audit mengenai manipulasi dana pemasaran sebesar 1 miliar rupiah yang Anda lakukan bulan ini untuk membiayai gaya hidup mewah dan menutupi hutang-hutang pribadi Anda. Mendengar kata manipulasi dana, para tamu undangan mulai berbisik riuh. Bella, wanita yang tadi berdiri bangga di samping Ferry, perlahan-lahan menjauh dan melepaskan gandengan tangannya, seolah tidak ingin ikut tenggelam bersama pria yang kini terpojok itu. Ibu Ratih berlari ke atas panggung, mencoba memegang tanganku. Aira, menantuku sayang, tolong, ini pasti salah paham. Ferry hanya khilaf. Mari kita bicarakan di rumah secara kekeluargaan. Aku melepaskan tangannya dengan halus namun tegas. Maaf Bu, rumah yang Ibu maksud sudah Ibu bersihkan dari kehadiran saya seminggu yang lalu. Dan secara hukum, saya bukan lagi bagian dari keluarga Anda. Di sini, saya adalah atasan Ferry. Dan saya harus bertindak profesional. Malam itu, di hadapan publik, Ferry dicopot secara tidak hormat dari jabatannya. Bukan karena balas dendam pribadiku, tapi karena pelanggaran berat yang ia lakukan sendiri terhadap perusahaan. Setelah badai malam itu berlalu, aku tidak membiarkan diriku larut dalam kemenangan. Aku bekerja lebih keras. Aku membatalkan semua kontrak tidak sehat yang sempat ditandatangani Ferry dan mengembalikan mitra-mitra lama yang jujur. Aku juga memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan PT Adidaya Kreatif bahwa perusahaan ini menghargai integritas di atas segalanya. Aku menciptakan sistem transparansi baru agar tidak ada lagi Ferry-Ferry lain yang bisa menyalahgunakan jabatan. Suatu sore, Pak Herman datang ke ruanganku. Ibu Aira, Saudara Ferry, dan ibunya sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mereka kehilangan semua aset karena harus mengganti kerugian perusahaan yang dikorupsi. Ferry memohon untuk bertemu Anda satu kali saja. Aku menatap keluar jendela kantorku yang megah. Katakan padanya, Pak Herman, aku sudah memaafkannya secara pribadi. Namun, proses profesional tetap berjalan. Aku tidak akan memberinya posisi di sini. Tapi aku sudah mengirimkan rekomendasi ke sebuah perusahaan logistik kecil agar dia bisa mulai bekerja lagi dari posisi staf paling bawah. Biarkan dia belajar kembali arti kerja keras dari titik nol. Aku merasa damai, bukan karena melihatnya jatuh, tapi karena aku berhasil mempertahankan integritas perusahaan peninggalan ayah dan membuktikan bahwa kerendahan hati akan selalu menang. Pada akhirnya, 6 bulan telah berlalu sejak badai di malam pelantikan itu. Aku memutuskan untuk menemui Ferry di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Bukan sebagai pemimpin Wijaya Corp, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin menutup bab lama dalam hidupnya dengan tenang. Ferry datang dengan kemeja yang tidak lagi bermerek, wajahnya tampak lebih kurus, namun matanya memancarkan sesuatu yang sudah lama hilang, kejujuran. Ia tidak lagi menatapku dengan ambisi atau kesombongan.
Terima kasih sudah mau datang, Aira, ucapnya lirih. Ia menunduk, menatap cangkir kopi di depannya. Aku hanya ingin meminta maaf, bukan karena harta yang hilang, tapi karena aku baru sadar bahwa aku telah membuang mutiara hanya demi mengejar kerikil yang bersinar. Aku mendengarkan tanpa memotong. Ferry bercerita bagaimana ia sekarang bekerja sebagai staf administrasi biasa. Ia harus naik transportasi umum dan hidup hemat. Ibu juga sering menangis, menyesali sikapnya. Kami sadar, kehormatan tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan kita, tapi oleh seberapa besar kita menghargai orang yang ada di samping kita saat kita bukan siapa-siapa. Aku tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum hari ini, Ferry. Aku ingin kamu sukses di tempat barumu. Tapi mulailah dengan kejujuran. Itu adalah pondasi yang tidak akan pernah runtuh. Keesokan harinya, aku pergi ke makam ayah. Udara pagi itu sangat sejuk dan aroma bunga Kamboja memenuhi pemakaman. Aku duduk di samping nisan batu marmer itu, mengusap debu halus yang menempel. Ayah, aku sudah kembali, bisik. Aku sudah melakukan apa yang ayah minta. Aku menemukan seseorang yang mencintaiku saat aku tidak memiliki apa-apa. Tapi aku juga belajar bahwa aku harus memiliki kekuatan untuk menjaga diriku sendiri. Aku menyadari bahwa rahasia yang kusimpan selama 5 tahun ini bukan hanya sebuah tes untuk Ferry, tapi juga pelajaran untukku. Ayah ingin aku tahu bahwa harta bisa menjadi berkah jika dipegang oleh tangan yang tepat, namun bisa menjadi racun jika diberikan kepada jiwa yang belum matang. Aku meletakkan setangkai bunga mawar putih di atas makam. Aku berjanji akan menjalankan Wijaya Corp dengan prinsip yang sama seperti ayah. Tegas dalam aturan, namun lembut dalam kemanusiaan. Aku tidak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa diriku, karena aku sudah cukup kuat untuk menghadapi dunia dengan identitas asliku. Matahari terbit dengan indahnya, memantulkan cahaya di Kokekokaka, gedung pencakar langit Jakarta. Aku berdiri di balkon kantorku, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Risa masuk ke ruangan, membawa laporan tahunan yang menunjukkan pertumbuhan positif perusahaan setelah restrukturisasi besar-besaran yang kulakukan. Ibu Aira, jadwal hari ini sangat padat. Ada kunjungan ke panti asuhan dan rapat dengan investor baru, ucap Risa dengan semangat. Aku mengangguk. Mari kita mulai, Risa. Sebelum melangkah keluar, aku sempat menatap sebuah foto kecil di meja kerjaku. Bukan foto masa kejayaanku, tapi foto aku dan Ferry saat masih tinggal di kontrakan sempit. Foto itu menjadi pengingat bagiku agar tidak pernah menjadi sombong. Cerita hidupku bukan lagi tentang pengkhianatan atau pembalasan. Cerita ini tentang penemuan jati diri, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengakuan orang lain. Selesai.